Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Wanadi Rediata dari Offering C21, Departemen Teknologi Pendidikan, Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan model-model pembelajaran terpadu. Yang pertama, ada model pembelajaran terpadu fragmented. Nah, yang pertama ada karakteristik. Model fragmented memiliki karakteristik yang terdiri atas susunan kurikulum tradisional yang memisahkan berbagai macam disiplin ilmu. Di dalam kurikulum standar, berbagai mata pelajaran diajarkan secara terpisah dan sama sekali tidak ada usaha untuk menghubungkan dan menggabungkan pelajaran-pelajaran tersebut. Kemudian ada penerapan. Seorang guru dapat menerapkan model pembelajaran fragmented antara lain sebagai berikut. Yang pertama, seorang guru bahasa akan menugaskan muridnya untuk menonton berita sebagai pekerjaan rumah. Lalu, murid akan lebih mengenal alur dari berita tersebut dan berkonsentrasi dengan baik pada saat mendengarkan berita tersebut. Penerapan kedua, seorang guru IPA akan menugaskan siswa untuk membaca sistem periodik unsur pada satu minggu agar siswa dapat menggali lebih dalam pada bab tersebut. Model pembelajaran yang kedua ada model pembelajaran connected. Karakteristiknya, pembelajaran terpadu model connected adalah model pembelajaran yang menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain, tugas dilakukan pada satu hari dengan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya, bahkan ide-ide yang dipelajari pada satu semester dengan ide-ide yang dipelajari pada semester berikutnya dalam satu bidang studi. Model connected menekankan pada perlu adanya integrasi inter bidang studi itu sendiri. Selain itu, model terhubung juga secara nyata menghubungkan satu konsep dengan konsep lain. Kemudian, penerapan dari model connected. Dalam proses belajar mengajar, model connected digunakan untuk menghubungkan beberapa materi atau kompetensi tertentu yang memiliki karakteristik yang saling terkait dengan tetap berpedoman pada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Adapun cara menghubungkan materi-materi yang saling terkait tersebut ialah dengan membuat jembatan pengetahuan. Jembatan pengetahuan dapat berupa wacana, berita, diskusi, alat peraga, dan lain-lain yang dianggap mampu mengantarkan pemahaman siswa dari materi satu ke materi berikutnya. Materi-materi yang tidak memiliki keterkaitan tidak bisa dipaksakan untuk dihubungkan. Jika dipaksakan, dimungkinkan siswa akan semakin bingung dalam merekonstruksi pengetahuan. Kemudian, model pembelajaran selanjutnya ada model pembelajaran nested. Karakteristik dari model pembelajaran nested, pembelajaran terpadu model nested adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan kurikulum di dalam satu disiplin ilmu secara khusus, meletakkan fokus pengintegrasian pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatihkan oleh seorang guru kepada siswanya dalam satu unit pembelajaran untuk ketercapaian materi pembelajaran. Dengan ciri-ciri holistik, pembelajaran terpadu memungkinkan siswa untuk memahami satu fenomena dari segala isi. Yang kedua, bermakna. Pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek seperti yang dijelaskan di atas memungkinkan terbentuknya semacam jalinan antara konsep-konsep yang terhubungkan dengan skemata. Yang ketiga, ada otentik. Pembelajaran tersebut juga memungkinkan siswa memahami langsung prinsip dan konsep yang ingin dipelajarinya melalui kegiatan belajar secara langsung. Dan yang terakhir, bersifat aktif. Pembelajaran terpadu menekankan keaktifan siswa dalam pembelajaran baik secara fisik, mental, intelektual, maupun emosional guna tercapainya hasil belajar yang optimal dengan mempertimbangkan hasrat, minat, dan kemampuan siswa sehingga mereka termotivasi untuk terus-menerus belajar. Kemudian penerapannya, dalam implementasinya diawali dengan menentukan konten yang ingin dicapai dalam satu mata pelajaran dan jenis keterampilan yang dipadukan dengan menggunakan pokok bahasan atau subpokok bahasan sebagai bingkai untuk menyarang keterampilan, konsep, dan perilaku yang diharapkan akan tercapai. Kemudian ada model pembelajaran sequence. Sequence ini memiliki karakteristik yang pertama, berpusat pada anak. Siswa lebih mudah memahami konsep karena adanya mata pelajaran yang saling berkaitan. Yang kedua, konsep dari berbagai bidang studi disajikan dalam suatu proses pembelajaran. Yang ketiga, guru bidang studi melakukan kerjasama dengan partner untuk mengurutkan konsep-konsep yang sama yang akan diajarkan pada siswa. Kemudian, penerapannya, berikut ini adalah contoh dua guru dari disiplin ilmu bahasa dengan guru IPS yang sama-sama membuat list pokok bahasan yang akan disampaikan. Kemudian, mereka merangkainya untuk memparalelkan pengajaran mereka.
Guru bahasa dan IPS membuat list pokok bahasan sebagai berikut. Gambar di atas menunjukkan bagaimana semulanya mata pelajaran seni bahasa dan sosial memiliki daftar topik yang mungkin saja daftar tersebut berdasarkan urutan dalam buku teks yang tersedia. Namun, ketika menggunakan model sequenced, urutan topik yang akan diajarkan menjadi berubah. Contohnya, urutan pertama pada mata pelajaran seni bahasa adalah Robin Hood, dan pada mata pelajaran sosial adalah Revolusi Perang. Ketika topik-topik diatur ulang dan diurutkan, maka hasilnya menjadi pada urutan pertama topik yang akan diajarkan yakni Robin Hood dan Abad Pertengahan. Karena Robin Hood ini adalah sebuah cerita rakyat Inggris yang menurut catatan terjadi di Abad Pertengahan, sehingga sembari guru mengajarkan mengenai Abad Pertengahan, belajar seni bahasa mengenai Robin Hood dapat diajarkan secara paralel. Dan yang kelima ada model pembelajaran terpadu shared. Model pembelajaran ini memiliki karakteristik merupakan bentuk perpaduan pembelajaran akibat adanya ide atau konsep dari dua mata pelajaran yang saling tumpang tindih. Untuk menggunakan model pembelajaran terpadu tipe shared, guru perlu mempelajari dua ilmu berdasarkan hubungan konsep, sikap, dan keterampilan yang sama, sehingga memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memadukan dua disiplin ilmu yang memiliki konsep, sikap, dan keterampilan yang sama. Yang kedua, memiliki disiplin komplementer, artinya antara ilmu yang satu dengan yang lainnya saling mengisi atau melengkapi. Kemudian, cara penerapannya yaitu seorang guru melakukan pembelajaran dengan memadukan materi PJOK dengan seni budaya dan keterampilan. Pada materi PJOK terdapat topik atau materi gerak berjalan, gerak berlari, dan gerak lompat. Sementara itu, di dalam materi seni budaya dan keterampilan terdapat topik atau materi gerak memutar, gerak berjalan, gerak melambaikan tangan, dan gerak berlari. Setelah dianalisis dalam kurikulum tersebut, ada bagian yang tumpang tindih antara materi PJOK dengan materi seni budaya, yaitu pada konsep gerak. Dalam melakukannya, pembelajaran ini, guru dapat menggunakan strategi pembelajaran yang sama, misalnya menggunakan media pembelajaran berupa video tentang macam-macam gerak dan mendemonstrasikannya secara langsung. Kemudian yang keenam ada model pembelajaran terpadu web. Karakteristik dari model pembelajaran ini adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan secara tematik. Model pembelajaran tematik ini bertolak dari suatu tema yang dipilih dan dikembangkan oleh guru bersama siswa, sehingga memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada siswa. Kedua, memberi pengalaman secara langsung. Ketiga, pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas. Yang keempat, ada menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat siswa. Dan yang terakhir, menggunakan prinsip belajar sambil bermain yang menyenangkan. Kemudian, misalnya dari penerapan ini, pada pelajaran matematika dengan subtema menggunakan alat ukur waktu dengan satuan jam, maka siswa diajarkan tentang pengukuran waktu melalui cerita. Kemudian, mata pelajaran PKN, subtemanya mengenal pentingnya hidup rukun, saling berbagi, dan tolong-menolong. Siswa diajarkan tentang mengenal pentingnya hidup rukun, saling berbagi, dan tolong-menolong. Kemudian yang ketujuh ada model pembelajaran terpadu TRIT. Karakteristik dari model pembelajaran ini adalah bersambungan atau model integrasi yang memfokuskan pada metakurikulum yang merupakan jantung dari semua pokok bahasan. Misalnya, perkiraan atau prediction adalah suatu keterampilan yang digunakan untuk memperkirakan sesuatu yang ada pada bidang ilmu matematika, memperkirakan peristiwa masa sekarang, atau mengantisipasi peristiwa yang ada dalam sebuah novel. Kemudian, cara penerapannya, misalnya pada mata pelajaran IPA mengkaji ilmu alam, maka bagian mana yang dipakai untuk meraih kemampuan dalam berpikir kritis? Matematika bukan sifatnya menghafal saja, tetapi melatih anak untuk berpikir kritis. Bahasa juga demikian, tetapi materi harus dipilih dengan benar dengan mempertimbangkan perkembangan anak, pengayaan, pengalaman. Kemudian yang ke-8 ada model pembelajaran integrate. Karakteristik dari model pembelajaran ini adalah menggunakan pendekatan antar mata pelajaran. Model ini diusahakan dengan cara menggabungkan beberapa mata pelajaran, yaitu dengan menetapkan prioritas dari kurikulum dan menemukan keterampilan. Kemudian cara penerapannya adalah model pembelajaran integrate sangat tepat diterapkan di kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Kemudian caranya dengan mengaji kurikulum berbagai mata pelajaran yang dimungkinkan, sehingga dapat memunculkan ide untuk pembelajaran terpadu. Misalnya, pada kompetensi dasar bahasa Indonesia, menulis petunjuk untuk melakukan sesuatu atau penjelasan cara membuat sesuatu atau menulis.
Kemudian yang kesembilan ada model pembelajaran terpadu IMERS. Karakteristiknya yaitu pembelajaran yang dirancang agar setiap individu dapat memadukan semua dari beberapa bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai bidang minatnya. Kemudian cara penerapannya adalah seorang mahasiswa yang memperdalam ilmu kedokteran, maka selain biologi, kimia, komputer, juga harus mempelajari fisika, dan setiap mata pelajaran tersebut ada kesatuannya. Yang terakhir ada model pembelajaran terpadu secara network, yang memiliki karakteristik dengan mengandalkan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi kondisi maupun konteks yang berbeda-beda. Kemudian cara penerapannya yaitu ketika seseorang menganggap dirinya sebagai pustakawan yang memiliki keterampilan ilmu perpustakaan, tapi sebagai seorang kandidat dokter di bidang kecerdasan buatan, dia perlu membuat jaringan dengan orang lain di bidang yang sangat teknis. Ia mencari sebuah program untuk membantu mensimulasikan pencarian kognitif untuk informasi. Jadi seperti itulah penjelasan dari saya tentang model-model pembelajaran terpadu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.